Inggih, matur nuwun Mas Ferdian ingkang sampun kersa rawuh wonten Zoom meeting menika. Ingkang sampun kersa sharing kawruh babagan mitos ing jaman era globalisasi. Nggih wonten pepanggihan menika kula lan badhe babar babagan mitos. Wonten napa mitos menika ing jaman sakmenika, ing jaman sekarang kok mesti mitos kok berbau dengan mistik. Nggih, monggo sesarengan kula lan jenengan saged lan saged minangkan sugeng pidangan. Berkaitan dengan hakikat mitos, sebenarnya mitos ini banyak sekali teori-teori yang mengungkapkan. Tetapi mitos ini bisa kita kita rangkum bahwa mitos ini adalah cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang atau sekelompok masyarakat. Nah, jadi mitos ini biasanya suatu cerita, kemudian ini dipatuhi oleh masyarakat di daerah tersebut. Jika dilanggar mungkin bisa mengandung konsekuensi. Nah, berkaitan dengan mitos sendiri ini, kalau di masyarakat Jawa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah gugon tuhon. Gugon tuhon ini selalu diikuti atau disertai kata-kata ora ilok. Nah, contohnya ojo mangan nek ngarep lawang, ora ilok, seperti itu. Jadi di sini selalu diikuti kata-kata ora ilok. Jadi sebagai suatu anjuran atau kepada masyarakat ini untuk mematuhi tata krama yang berlaku, seperti itu. Kemudian ada juga mitos itu yang berbentuk cerita, legenda, dongeng, seperti itu. Jadi di suatu tempat mungkin ada satu asal usul, kemudian membawa suatu peraturan, menghasilkan suatu peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat, itu juga bisa disebut sebagai mitos. Kemudian ada juga mitos yang berupa bayangan asosiatif. Seperti halnya ketika seseorang itu bermimpi. Nah, bermimpi mungkin itu membawa, wah aku ndek bengi ngimpi iki mesti nggawa pertanda ngene. Nah, seperti itu. Itu bisa dikatakan sebagai mitos juga. Kemudian ada lagi yang berwujud sirian. Nah, sirian ini biasanya berlaku di masyarakat Jawa itu dihindari supaya tidak terjadi konsekuensi atau resiko yang ada dalam suatu perbuatan ini jika dilakukan atau jika dilanggar. Contohnya, ketika ada masyarakat yang mengadakan hajat pernikahan ketika nanggap wayang. Nah, dalam nanggap wayang ini, masyarakat Jawa itu selalu menghindari lakon-lakon yang ada kata-kata gugurnya, seperti Abimanyu gugur, Kumbakarna gugur, seperti itu. Karena apa? Orang Jawa ini khawatir atau takut ketika membawakan lakon-lakon yang seperti itu akan berdampak kepada pernikahan kedua mempelai atau pernikahan anaknya. Jadi mereka takut terjadi suatu, mungkin anaknya hubungannya tidak bertahan lama, seperti itu. Jadi lebih baik yang berkaitan dengan hubungan ini agar bisa kuat, seperti yang mungkin ada kata bangunnya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan hakikat-hakikat atau mitos-mitos yang sudah dijelaskan di atas, ini semuanya itu membawa suatu peraturan atau pranata
yang dipatuhi oleh sekelompok masyarakat tertentu. Jadi tidak selamanya mitos ini berasal dari pengetahuan. Terkadang mitos ini dikaitkan dengan hal-hal yang mistik. Kenapa dikaitkan dengan hal-hal mistik? Karena mitos ini terkadang itu tidak sesuai nalar, tidak bisa dinalar atau tidak bisa dilogikakan. Ini konsekuensinya tidak bisa dilogikakan sehingga dikatakan mistik. Kemudian seperti halnya pada mimpi atau mitos yang berbentuk bayangan asosiatif, ini biasanya ditemukan maknanya itu oleh orang-orang yang winasis dan waskito, dan ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang awam atau orang-orang pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap ini adalah hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan. Jadi orang-orang ini menganggap bahwa ilmu tafsir mimpi ini hanya orang-orang tertentu yang diberikan wangsit. Jadi orang-orang winasis dan waskito, sehingga mitos-mitos ini semuanya dikaitkan dengan hal-hal mistik. Seperti itu. Berkaitan dengan mitos apakah bisa dikaitkan dengan agama, kalau di dalam agama Islam sebenarnya ada dua pandangan. Nah, pandangan yang pertama ini berkaitan dengan bangsa Arab pada zaman sebelum mengenal agama, ketika mereka masih menyembah berhala. Nah, di sini kebiasaan masyarakat pada waktu itu selalu menggunakan burung. Nah, makanya di sini dinamakan tatoyur atau bahasa burung. Nah, menggunakan burung ini untuk apa? Untuk meramalkan nasib mereka ketika mereka akan bepergian pada pagi hari, itu melepaskan seekor burung pipit. Nah, ketika burung tersebut terbang ke barat atau ke timur, itu mempunyai makna sendiri. Nah, karena ini tidak ada dasarnya, maka ini mitos tidak dibenarkan. Tetapi ada juga salah satu kitab yang sering dikaji di pesantren, namanya kitab Ta'alimu Ta'alim. Ini etika tentang pelajar, penjelasan dalam kitab tersebut. Nah, di situ juga diterangkan menyapu malam hari itu bisa membuat atau menjadikan fakir. Fakir di sini bukan hanya sekedar harta, tetapi juga merujuk kepada ilmu. Fakir ilmu seperti itu. Jadi ketika kesulitan memahami sebuah ilmu, nah di situ dikatakan sebagai fakir ilmu. Jadi ada dua kondisi mitos atau sebuah dalam agama itu ada dua pendapat. Jadi ketika kita memaknai mitos itu jangan langsung dihakimi bahwa mitos ini bertentangan dengan agama. Sebaiknya diurut terlebih dahulu, karena kadangkala mitos itu berisi tentang pengetahuan kuno yang diajarkan para leluhur, tetapi karena oleh generasi selanjutnya itu tidak dicatat sumbernya, hanya mungkin mergo jarine mbahe terus dipercaya ngono wae dan tidak dicatat asal usulnya, sehingga terjadilah miss, dan orang generasi zaman sekarang menganggap bahwa mitos tersebut adalah bertentangan dengan agama, seperti itu. Padahal jika kita merujuk pada asal usul, banyak sebenarnya pengetahuan kuno itu yang bagus diterapkan dan tidak bertentangan dengan agama, seperti itu. Untuk zaman sekarang, kalau saya melihat di lingkungan sekitar itu masih banyak mitos-mitos itu yang dipakai, terutama pada mitos yang berkaitan dengan legenda suatu daerah, itu masih banyak yang memakai. Contohnya di daerah saya di Kediri itu
ada karena di Kediri itu dipisahkan oleh Sungai Berantas, atau bisa dianggap masyarakat Etan Kali, dibagi menjadi masyarakat Etan Kali dan masyarakat Kulon Kali. Nah, di sini karena pada zaman dulu itu ada legenda Andi-Andi Lumut dengan Kelenteng Kuning, itu sehingga masyarakat Kulon Kali dan masyarakat Etan Kali ini tidak diperkenankan untuk menikah. Nah, di sini sampai sekarang masih dipakai oleh sebagian orang, tetapi oleh sebagian orang juga sudah ditinggalkan seperti itu. Tetapi untuk di masyarakat Jawa, kebanyakan itu masih memakai atau melestarikan mitos-mitos yang diterima oleh leluhurnya di zaman dulu, seperti itu. Ketika sebagian orang menganggap mitos itu sebagai omong kosong belaka, saya rasa ini masih kurang tepat ya. Karena apa? Karena leluhur zaman dulu itu banyak yang mengajarkan kepada anak turunnya itu berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Tetapi saat itu hanya seperti ini, bocah iku ming diden ketok supaya wedi lan ora ngelanggar peraturan iku, nanging ora dijlentrehake babagan opo alesane kok iso nganggo pendapat sing kaya ngono. Jadi mungkin sebenarnya pengetahuan kuno itu diberikan dalam suatu mitos, tetapi tidak disebutkan dasarnya oleh si penutur, sehingga lama-kelamaan berganti zaman, sehingga dasar itu tidak ditemukan, hanya nanti ujung-ujungnya jari nimbai. Nah, ketika seperti ini maka orang-orang akan menganggap mitos ini adalah khayalan atau omong kosong belaka. Padahal mitos-mitos itu bisa dijadikan kontrol sosial ketika di zaman-zaman generasi milenial seperti ini. Contohnya, di suatu tempat itu ada pohon yang sangat besar. Nah, ketika pohon besar itu biasanya oleh masyarakat setempat, itu ketika ada yang mau mendekati itu dilarang dengan dalih pohon itu ada penunggunya. Wah, jasa dolanan yang ngisor wit kai. Mengko ngini seperti itu. Mungkin saja. Nah, di situ sebenarnya ini adalah sebagai pelindung lingkungan, sebagai suatu upaya pelestarian ekologi, pelestarian lingkungan. Ketika tidak ada orang yang berani menjamah pohon tersebut, sehingga pohon-pohon besar itu tidak ditebangi, sehingga terawat lestari. Satu contoh lagi, sungai atau sebuah sendang. Mungkin ada yang dikeramatkan. Nah, dikeramatkan nanti kalau mungkin aja sok ngguwak sampah ning kono, mengko ngini kudikan tah seperti apa. Sebenarnya itu kan mengandung suatu himbauan kepada masyarakat untuk melestarikan sungai. Nah, kenapa dikatakan atau diberikan konsekuensi itu gudiken? Nah, ini karena pada mungkin awal-awal tuturan ini yang ditakuti adalah penyakit gudik, atau mungkin mengko digondol wewe. Nah, pada saat itu mungkin yang ditakuti adalah wewe gombel tersebut. Jadi orang-orang tidak berani mendekati atau membuang sampah sembarangan di sungai. Seperti itu. Ketika mitos ini ditinggalkan, maka banyak orang-orang yang berani membuang sampah di sungai sehingga sungai tercemar. Jadi kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Sebenarnya sebagai mitos sebagai kontrol sosial ini juga bagus, sebagai pengendali bahwa masyarakat itu agar tidak berbuat semena-mena, meskipun terkadang konsekuensinya itu di luar logika, tetapi ini sangat berperan sekali. Tapi ketika mitos ini mulai ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan seperti itu. Jadi ketika mitos ini dianggap omong kosong, sebenarnya saya rasa kurang tepat karena ada sesuatu yang
melatar belakangi seperti itu.